Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini, Abeser. Apa kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelapangan rezeki ya. Amin. Di kesempatan yang baik ini, saya akan share review sekaligus berbagi tutorial penggunaan aplikasi Kasirku versi 3. Di versi 3 ini tentu sudah full upgrade dari versi sebelumnya, yakni versi 2. Baik penyempurnaan sekaligus penambahan fitur-fiturnya ya. Fitur apa saja itu? Yuk tonton video ini sampai habis. Oh ya, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan kritik dan saran baik untuk aplikasi Kasirku ini atau channel ini ya. Semoga app dan konten-konten di channel ini semakin bermanfaat untuk kita semua. Amin. Langsung saja, untuk mendapatkan aplikasi ini silakan teman-teman cek link yang ada di deskripsi. Seperti yang versi sebelumnya, teman-teman akan diminta untuk login terlebih dahulu. Di sini yang menjadi pembedanya yaitu ada kayak tulisan burem seperti itu, nama akses, kemudian password, kemudian ada hak akses. Nah, untuk passwordnya itu masih sama dengan versi-versi sebelumnya, yaitu kita akan masuk sebagai kasir biasa ya, atau user biasa. Di sini passwordnya user, passwordnya kasir. Kita lihat, tampilkan benar, dan di sini user. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung masuk, dan di sini yang menjadi pembeda ada semacam ucapan selamat datang ya. Selamat datang Abi Safia, seperti itu, karena tadi di sini saya menggunakan nama Abi Safia seperti itu. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, apa yang menjadi pembedanya? Di sini ada ucapan juga selamat datang Abi Safia di halaman menu user, karena Abi Safia ini hak aksesnya sebagai user seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada home, ada kunci, ada atur. Sebelum teman-teman menggunakan aplikasi ini, silahkan teman-teman atur bahasanya, karena biasanya di PC atau di laptop teman-teman itu menggunakan bahasa default ya, biasanya menggunakan bahasa Inggris. Untuk itu silahkan teman-teman atur dengan memilih bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya. Nah, jadi teman-teman bisa pilih ke bahasa Indonesia ini. Agar kenapa? Agar nantinya untuk kursnya itu ke rupiah, bukan ke dolar atau ke kurs ke yang lain seperti itu. Selanjutnya di menu kasir ini ada sebagian yang tidak bisa diakses, sama seperti di versi sebelum-sebelumnya. Versi 1, versi 2 itu ada sebagian yang tidak bisa diakses. Kita akan melihat penyempurnaan dan penambahan fitur-fitur apa saja. Nah, kita akan masuk sebagai administrator ya. Kita klik kunci, kemudian akan tampil seperti ini. Kemudian kita pilih sama nama aksesnya itu Abeser, kemudian passwordnya admin. Kita bisa cek di sini, kita pilih administrator, kita masuk. Nah, di sini akan otomatis berubah ya, menyesuaikan dengan nama sekaligus hak aksesnya seperti itu. Kita akan melihat satu persatu penyempurnaan dan penambahan fitur-fitur di app ini ya. Kita akan mencobanya dicetak label stiker ya. Kita lihat di sini ada penambahan pilih ekspedisi yang di versi 2 itu tidak ada. Teman-teman cetak label stiker ini, di sini tercetak kosong. Nah, sehingga teman-teman perlu untuk menambahkan dengan mencentang di bagian pilih ekspedisi di sini yang sudah ada di sini ya. Nah, sekarang di versi ini tinggal kita pilih ekspedisi yang mau kita pakai. Misalkan di sini JNE ya, kita bisa pilih, kita simpan, kemudian kita preview. Nah, ini akan terpilih seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari pena atau mencari alat yang lain untuk menceklis ekspedisi yang kita pilih. Nah, ini
Jadi sangat praktis. Kemudian selanjutnya ini ada input data barang. Input data barang. Nah, di input data barang ini di sini sebelumnya ada tombol yaitu tambah yang nantinya akan menampilkan form untuk input kode sekaligus nama barang ya. Nah, di versi ini teman-teman bisa lihat di sini ini sudah tidak ada lagi. Jadi teman-teman bisa langsung memasukkan kode barang apa seperti itu, masukkan, kemudian langsung diisi sesuai dengan kebutuhan, atau teman-teman bisa menggunakan auto kode. Nah, seperti ini teman-teman klik, nanti akan tampil secara otomatis kode yang sudah disediakan oleh app ini. Nah, untuk mengganti SP ini teman-teman bisa di pengaturan sini. Nah, teman-teman di sini misalkan diganti, misalkan di sini saya rubah menjadi SP-nya kecil ya. Saya simpan. Kemudian kita lihat lagi auto. Nah, ini otomatis akan mengecil seperti ini, SP-nya menjadi kecil. Nah, tuh. Nah, langsung saja kita akan coba nama barangnya, misalkan kita di sini kopi enak, misalkan enak. Kemudian harga belinya berapa? Harga belinya misalkan di sini tepatnya 5.000. Nah, yang di sini akan terlihat seperti ini. Makanya di awal tadi saya menyampaikan untuk merubah ke bahasa Indonesia agar kursnya ini nantinya berubah menjadi rupiah. Seperti itu. Nantinya kalau misalkan ke bahasa Inggris atau bahasa yang lain menyesuaikan dengan kurs negara yang sudah ditetapkan ya. Kalau misalkan dolar berarti di sini diawali dengan dolar seperti itu. Kalau rupiah. Nah, harga jualnya berapa? Misalkan di sini harga jualnya 10.000. Nah, harganya jualnya 10.000, dan ini yang mungkin ditunggu oleh teman-teman sekalian ya, itu diskon. Nah, jadi nantinya ini ada diskon yang bisa kita cantumkan di input data barang, sekaligus nanti bisa teman-teman memasukkan dengan cara manual waktu di transaksi tunai ya. Nah, di sini misalkan diskonnya 10%. Nah, dan di sini otomatis akan terhitung dalam jumlah uang. Di sini akan terhitung kita memasukkan dalam diskon persen, dan di sini akan dihitung dalam bentuk rupiah. Jadi teman-teman sudah membayangkan kalau diskon 10% itu nantinya berarti teman-teman akan untung teman-teman menjadi berkurang seperti itu. Jadi untungnya harusnya di sini 5.000 seperti itu kan menjadi berkurang menjadi 4.000 seperti itu. Nah, kemudian di sini ada jumlah seperti aplikasi seperti yang versi sebelumnya, teman-teman bisa memasukkan misalkan 10 seperti ini ya, atau 2 seperti ini. Nah, kemudian status ini harus diisi ya, status lunas, belum lunas, atau belum bayar. Nah, katakanlah di sini lunas. Selanjutnya di sini silakan teman-teman bisa memilih supplier atau mitra. Nah, teman-teman bisa pilih, kalaupun tidak dikosongkan saja, karena di sini yang wajib diisi hanya yang ini ya, yang sudah saya isi ini. Nah, kalau misalkan tidak ada, sama di sini kita bisa menambahkannya. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti versi yang sebelumnya, teman-teman sudah paham lah ya, ada tombol simpan, edit, hapus, dan preset ini. Kita langsung simpan, ada notif. Nah, kita lihat. Nah, ini akan masuk di sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini sudah berhasil kita memasukkan sesuai yang terisi, sesuai yang sudah kita inputkan tadi. Nah, selanjutnya kalau teman-teman itu ingin menambahkan stok barang, nah teman-teman jangan menambahkan di sini, tetapi tambahkan di sini, tambah barang atau stok ini ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan di situ, misalkan di sini kita tambahkan 3, nanti apakah akan otomatis bertambah menjadi 5, totalnya menjadi 5, itu
kita akan lihat ya, kita add ini. Nah, ini stok barang berhasil ditambahkan, kita lihat. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini akan otomatis terhitung jumlahnya itu 5 ya, seperti itu. Nah, di sini ya, di sini ada export, import, dan hapus. Nah, di bagian export ini antara database barang yang lama dengan yang baru akan berbeda. Kita langsung saja export ini. Kita sudah berhasil, kita close kan. Saya sudah menyiapkan data yang lama, di yes-kan saja. Dan ini data yang baru ya, yang sudah kita export tadi. Nah, ini yang sudah kita berhasil kita tambahkan tadi, sudah ngikut di sini. Nah, di sini yang menjadi perbedaannya itu ada penambahan diskon dalam bentuk persen dan diskon dalam hitungan rupiah. Jadi ini seperti yang sudah kita masukkan tadi ya. Nah, ini. Nah, sedangkan yang lama, di versi lama itu tidak ada seperti itu. Nah, caranya gimana untuk memasukkan itu? Silahkan teman-teman copy bagian sini sampai ke bawah, copy seperti ini, kemudian teman-teman masukkan ke yang sudah kita import tadi. Nah, sampai batas mana seperti itu. Misalkan sini sudah masuk seperti itu. Nah, bagaimana cara kita langsung otomatis memasukkan diskon? Nah, teman-teman cukup mudah, cukup simple, udah usah bingung. Misalkan di sini ini kosong, harga belinya kosong ya, ini katakanlah 30.000. Nah, ini caranya teman-teman klik sama dengan seperti ini, kemudian teman-teman ke harga jual, klik ke harga jual, kemudian teman-teman di keyboard tekan shift, kemudian kombinasi tanda bintang, baru ke diskon, tekan seperti ini, kemudian klik biasa, klik tanda garis miring seperti ini. Silahkan teman-teman masukkan 100 seperti ini ya. Saya ulangi biar teman-teman paham. Nah, teman-teman masukkan ke harga jual ini, kemudian di keyboard tekan shift, kemudian secara bersamaan shiftnya jangan dilepas, ke tanda bintang, kemudian masukkan ke diskon di sini, klik di sel diskon ini, kemudian garis miring di keyboard, baru masukkan 100%. Nah, ini. Nah, baru di sini teman-teman masukkan diskonnya itu dalam hitungan persen berapa, misalkan 5%. Nah, ini akan otomatis terhitung seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman tarik sesuai yang diinginkan teman-teman. Misalkan di sini 10, di sini 20, di sini 5, di sini 5 juga. Nah, nanti akan terhitung seperti itu ya. Oke, kita cukup ini saja. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman simpan atau bisa menggunakan keyboard dengan kombinasi Ctrl S seperti ini. Kalau sudah, kita close kan. Ini juga kita close kan. Kita kembali ke aplikasi. Ini kita hapus semua. Nah, ini untuk hapus semua ya, jadi nanti tidak ada database. Kita lihat untuk memastikan. Nah, ini sudah tidak ada. Nah, baru kita import. Nah, teman-teman masukkan data yang sebelumnya sudah dimasukkan ya. Sebelumnya sudah dimasukkan, langsung tekan import. Nah, ini sudah masuk.
kita bisa lihat ya, seperti sudah kita tambahkan tadi. Nah ini saya tadi sudah menambahkan yang ini ya. Nah jadi otomatis akan akan masuk seperti ini. Nah ini itu ya. Selanjutnya di sini sudah bisa memproteksi ya. Jadi kalau misalkan di sini data ganda itu tidak bisa diinputkan, misalkan seperti ini, kode barang SP-8 ini ya, kita coba inputkan, maka di sini kode barang SP8 sudah ditambahkan, jadi tidak bisa menginputkan data ganda. Ini sebagai tambahan. Di sini kita bisa menginputkan data barang sampai 10.000, tetapi saya sarankan tidak perlu sampai 10.000 karena semakin banyak data yang terinput itu akan menjadi berat. Nah jadi sekitar 1.000 seperti itu. Silahkan teman-teman bisa export untuk menyimpan data seperti itu. Mungkin itu ya. Selanjutnya kita close. Kita akan ke bagian yang paling penting di sini, yaitu ke transaksi tunai. Nah, perbedaannya di sini dengan yang versi sebelumnya itu di tampilan tadi teman-teman sudah lihat, ketika diklik seperti ada kayak animasi yang muncul. Kemudian di sini hampir semuanya menggunakan shortcut kode barang. Ini ada F1, itu kita bisa menggunakan shortcut F1 seperti ini. Nah jadi F1 ini akan tampil barang yang akan kita cari dengan cara manual, atau kita bisa juga dengan cara manual. Di sini silakan teman-teman klik. Nah nanti akan tampil tampilan yang sama seperti yang tadi. Kemudian di sini ini ada F1 juga. Nanti ketika data itu masuk bisa F1 atau menggunakan enter 2 kali, sehingga nanti barangnya itu akan masuk. Kemudian dirubah ini ada ALT plus R, kemudian cancel ALTD dan pilih printer. Nah dan juga di sini langsung ada nomor nota akan tampil, kemudian nama kasirnya, pengguna aplikasi ini akan ditampilkan juga seperti ini. Dan di sini ada penambahan yaitu tanggal dan jam. Jadi langsung mata teman-teman menuju ke sini, nanti akan terlihat tanggal sekarang, jam dan jam sekarang ya. Nah tidak perlu melihat di ujung sini, di ujung laptop teman-teman. Tuh ya. Selanjutnya biar teman-teman lebih bisa memahami, kita langsung. Nah kalau misalkan teman-teman software barcode, nah teman-teman bisa scan-kan di sini, langsung nanti akan otomatis ke sini, tinggal masukkan ID atau jumlah barang yang dibeli oleh konsumen kita. Nah kita masukkan ini ya, kita masukkan yang ini harganya 25, kemudian kita misalkan beli 2 seperti ini. Langsung kita bisa menggunakan keyword di keyboard kita F1. Nah ini stok barang habis. Nah ini stok barang habis ya. Jadi ketika teman-teman memasukkan dalam kondisi barang habis, ini akan tampil seperti ini, stok data tidak ada atau habis. Memang benar di sini kita lihat stok kita lagi habis. Nah kita akan mencobanya di sini. Kita lihat, jadi di sini kita masukkan 2. Nah di sini akan tampil di sini akan tampil seperti ini ya. Misalkan kita rubah menjadi 1 dengan ALT R. Nah ini akan otomatis berubah seperti ini. Atau kita bisa juga langsung menggunakan F1. Nah ini jadi akan otomatis berubah seperti itu. Nah di versi sebelumnya ketika memasukkan kode barang yang sama itu akan tetap masuk seperti itu. Nah di versi ini kita memasukkan kode barang yang sama atau barang yang sama itu tidak bisa. Jadi nah
Ini ada informasi nama barang plakat songket kayu PVC sudah ditambahkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini akan tampil seperti ini ya. Nah, jadi akan otomatis akan diberitahukan seperti itu. Ini jadi tidak bisa, mesti kita harus merubahnya. Akan berubah seperti ini satu. Ini ya, jadi akan otomatis berubah seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini diskonnya hitung dalam jumlah rupiah itu 17.500. Nah, akan tampil juga di nota seperti itu. Nah, di sini dan di sini ada cancel, kita bisa cancel sama seperti yang versi sebelumnya. Nah, dan kita bisa menggunakan keyword ALTD ya. Kita langsung pilih pilih printer, kita langsung pilih printer, kemudian kita akan coba melakukan pembayaran ya. Nah, di sini kita bisa klik bayar atau menggunakan keyboard dengan tekan ESC. Nah, nantinya akan tampil seperti ini. Kita Abang Jago, kemudian kita pilih lunas misalkan, dan di sini kita bisa juga menggunakan shortcut F1 dan F2. Kita misalkan shortcut F2 ya. Inilah tampilan kwitansi dari bukti pembelian ya. Kwitansi bukti pembelian yang akan kita print. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan di sini, ini ada tanggal. Nah, tanggal sekarang, kemudian tadi kita memasukkan nama Abang Jago, kemudian di sini nomor notanya, nomor nota perdana itu ada 001. Nah, kemudian ini ada nama barang, dan di sini ada harga diskon itu jumlah 1. Ini langsung akan otomatis dipotong dari 175 dikurang 17.500, hasilnya ini ya. Nah, ini total, kemudian DP, bisa bayar. Nah, bayar ini tadi ada bayar yang akan langsung tampil di sini. Nanti kalau misalkan ada kembalian juga bisa ditampilkan di sini. Di sini ada penambahan tanda tangan. Ada penambahan tanda tangan dari Abang Jago, tanda terima Abang Jago ya. Jadi langsung konsumen bisa diminta untuk tanda tangan di sini, dan di sini ini sebagai kasir ya. Di versi 3 ini ya sudah seperti ini tampilannya. Nah, kita nanti akan mencoba di nota satunya akan tampilannya seperti apa. Nah, kita lihat. Nah, di sini langsung berkurang ya. Jadi akan berkurang jumlah yang tadinya 20 menjadi 19 nih ya. Nah, kita akan masukkan lagi, kita langsung kita misalkan di sini membeli beberapa ini. Nah, kita masukkan, kita ini 2 kita buat seperti ini, jadi totalnya 312.250. kita langsung eksekusi bayar. Kita menggunakan nama contoh 12, kita lunas. Di sini bayarnya misalkan 320. Nah, ini akan otomatis kembaliannya ke 7.750. Ini akan otomatis tampilannya seperti ini ya. Nah, nanti kita akan lihat di notanya. Nah, kita langsung ini tampilannya. Jadi notanya nanti yang keluar akan seperti ini. Ini teman-teman menggunakan kertas A4 dibagi 2, dilipat di bagian tengah-tengah itu, di bagian sini. Nah, nanti akan pas seperti itu. Nah, printernya menggunakan printer biasa, printer Epson, Canon, atau printer biasa yang lain itu ya. Nah, di sini ada tanda tangan, kemudian tadi kita membayar 320, ini kembaliannya ke 7.750. Nah, ini sama seperti tadi. Di sini ada diskonnya juga tampil, jumlahnya
Ini akan ditampilkan juga ya. Dan di sini kita bisa juga merubah dengan cara manual ya, diskonnya dan termasuk harganya juga kita bisa rubah manual. Dengan cara apa? Tekan rubah ini, nanti akan tampil di sini. Misalkan kita spanduk lah, yang bisnis spanduk pasti paham. Jadi spanduk di sini kalau harga per meternya itu 30.000. Jadi misalkan di sini kita rubah 2 kali 1, 2 kali 1, kemudian harganya 16.000. Jumlahnya berapa? Ini diskonnya 0. Kemudian hitungan per meternya, kalau harganya itu 25.000, maka di sini 50.000. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas kalkulator di sini untuk menghitungnya. Nah, jadi misalkan di sini 2 kali 1 kali 25.000 per meter. Nah, ini hasilnya 50.000 ya. Jadi tidak perlu klik sana sini, cukup satu klik saja di sini sudah tampil seperti itu. Nah, misalkan dikasih diskon 2, misalkan dikasih diskon seperti ini. Nah, kita bisa input. Ini sudah tampil, subtotalnya itu akan menjadi berubah, pengurangan harga diskonnya, jadi akan berubah seperti ini. Itu kalau kita menggunakan cara manual. Dan yang ini yang hanya bisa melakukan hanya admin ya, administrator, bukan kasir atau user biasa itu ya. Selanjutnya di pengeluaran itu tidak ada perubahan, sama sekali. Di sini cuma ada tanggal yang bisa kita pilih seperti ini. Perbedaannya yang lain masih sama dengan versi sebelumnya. Di sini kita bisa cek hutang kita ya, sebagai penjual bisa kita cek. Di sini yang bisa melakukan itu hanya admin untuk cek hutang ini ya. Untuk user dan kasir biasa tidak bisa, karena ini sangat sensitif. Kemudian di laporan ini di bulan Agustus kita lihat. Nah, ini ada transaksi tadi. Di sini juga kita misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal 12 sekarang ya, kita bisa tampilkan. Nah, ini tidak ada perubahan karena memang dari tanggal 1 baru tanggal 12 ini ada transaksi ya. Nah, kita bisa tampilkan AL, kemudian kita bisa clear kalau misalkan mau melakukan pencarian yang lain. Kita bisa export, import, dan hapus semua. Ini hapus semua, ini hapus di data transaksi pemasukannya, jadi akan kita hapus semuanya. Nah, ini ada informasinya kan, semua database penjualan dan rekap masuk akan dihapus. Anda yakin? Nah, jadi akan tampil seperti itu. Kemudian kita coba lihat, kita sekaligus akan mencetak 2 laporan ya. Yang pertama tadi laporan pemasukan, dan kita akan juga mulai mencetak laporan pengeluaran. Nah, kita hanya akan melihat laporan pemasukan saja. Nah, ini jadi akan terhitung seperti ini. Ini kemudian diskon tampilkan, kemudian ada profit statusnya, dan ini akan tampil otomatis seperti ini semua ya. Jadi untuk evaluasi penjualan itu. Nah, selanjutnya jadi kalau misalkan teman-teman ingin membuat label barcode bisa. Nah, kita langsung bisa otomatis di sini. Nah, ini sesuai dengan barang yang sudah kita masukkan ya. Nah, caranya gimana? Silahkan teman-teman buka Microsoft Word dengan ukuran kita kertas stiker itu. Kalau misalkan teman pakai kertas stiker itu ukurannya A4. Nah, kita caranya ini kita klikkan di sini di bagian yang pertama, kemudian di keyboard teman-teman tekan CTRL atau kontrol. Nah, kita klikkan seperti ini. Nah, kemudian
klik kanan, copy, baru masuk ke sini, kita pastekan. Nah ini, jadi nanti akan pindah di sini ya. Nah teman-teman klik di sini ya, jangan klik di tempat lain. Nah, klik di sini untuk memindahkan, kita untuk mengatur posisi. Jadi silahkan masukkan seperti ini. Nah, sebelum kita print ya. Nah kemudian biar cepat teman-teman ALT tab ya di keyboard. Nah, nanti akan otomatis seperti ini, ALT tab di keyboardnya. Masuk lagi, nah, langsung CTRL-C, copy, kita masuk ke sini, kita ini lagi, kita bisa sesuaikan seperti ini. Kita masuk lagi ke aplikasi, ada stempel gagang kayu, keramik, ini sudah ada nama-namanya, barangnya, harganya sudah ada nih. Jadi nanti bisa teman-teman tempelkan di produk yang teman-teman jual itu. Nah untuk kembali kita klik home, dan mungkin cukup ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas atau ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk mendukung channel ini yang apa adanya, silahkan tekan tombol like, share, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Insya Allah kita akan berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.